Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, di mana saja Anda berada saat ini. Gimana kabarnya? Masih sehat tentunya ya. Senang sekali saya Iskandar Zulkarnain hadir kembali menemani Anda pemirsa dalam program yang akan memberikan informasi seputar dunia kesehatan dan juga psikologis, tentunya dalam program Solusi Menuju Sehat atau SMS. Seperti biasa pemirsa, SMS kali ini juga kita tidak jauh dengan tema-tema seputar dunia kesehatan, tapi kali ini kita akan membahas tentang masalah psikologis ya, yang tentunya bintang tamu kita atau narasumber kita kali ini sudah hadir dari seorang pakar psikolog. Dia adalah Mbak Novianti, SPSI, MPSI. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Anda. Alhamdulillah sehat terus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Jadi pemirsa TVRI Sulawesi Tengah ini, kalau yang belum tahu Mbak Novi ini juga selalu hadir pada beberapa episode dunia kesehatan kita tentunya, yang tentunya bisa memberikan informasi-informasi seputar dunia psikologi. Nah, Mbak Novi, kali ini kita akan membahas tidak jauh tentunya dari dunia psikologi, yaitu di SMS kali ini kita akan membahas tentang tema masalah yang sering muncul, masalah psikologis yang sering muncul selama pandemi COVID-19 ini Mbak Novi, atau masalah psikologis yang sering muncul selama pandemi. Mbak Novi, karena kita juga terbatas oleh waktu, langsung aja nih Mbak Novi. Nah, kalau kita lihat memang fenomena yang sekarang ya, apalagi dari tahun 2020, kalau negara luar kan dari 2019 ya, kita masuk Indonesia di 2020, kemudian sekarang 2021, kalau bisa dibilang memang jangka waktu yang terjadi COVID-19 ini dengan perubahan atau new normal panjang sekali ya Mbak Novi sampai dengan saat ini. Nah, pastinya akan banyak sekali hal-hal yang bisa merubah habit, kemudian juga dilakukan oleh orang-orang. Salah satunya adalah masalah psikologis yang akhirnya menimbulkan gangguan psikologis. Sebenarnya itu kenapa bisa terjadi gangguan psikologis, apalagi terutama selama pandemi ini Mbak Novi? Ya, baik. Jadi biasa kan, misalnya sesuatu yang di luar kebiasaan. Terus terjadi, kita dipaksakan kayak kemarin harus pakai masker, harus begini, harus begitu. Itu kan merubah pola kehidupan kita yang dari yang sebelumnya. Nah, ketika merubah pola, ketika sesuatu itu ada perubahan, tidak semua orang bisa menerima dengan oke, kita berubah, oke, kita ikuti saja protokol. Tidak semua seperti itu. Sehingga ketika itu terjadi, orang-orang ada yang bisa menerimanya dengan enjoy saja, ada yang kurang bisa menerima. Nah, ketika perubahan ini terjadi, orang yang tidak bisa menerima itulah yang biasanya mengalami gangguan-gangguan psikologis. Nah, seperti itu. Oke, jadi kurang lebih orang-orang yang mengalami gangguan psikologis adalah orang-orang yang tidak bisa menerima kebiasaan baru yang terjadi, apalagi dengan jangka waktu yang lama, begitu. Nah, kalau kita membahas tentang masalah-masalah psikologis nih pemirsa, yang tentunya sering dialami oleh seluruh masyarakat selama pandemi ini, ada beberapa item sebenarnya. Kalau dari dunia psikologi juga pastinya sudah sangat paham ya untuk masalah-masalah ini. Dari Mbak Novi, masalah-masalah psikologisnya apa aja nih Mbak? Jadi yang pertama itu yang paling kelihatan dampaknya itu adalah hambatan belajar pada anak sekolah. Iya dong. Belajar, betul. Ya, orang biasanya sekolah tatap muka, sekarang lewat daring, ini gimana lagi, apa semua segala macam, itu yang pertama. Hambatan belajar pada anak. Yang kedua adalah kecemasan. Gangguan kecemasan. Yang ketiga adalah keluhan kecemasan. Jadi bedanya gangguan dengan keluhan itu adalah orang mengeluh, masih di taraf mengeluh, tapi kalau sudah gangguan kecemasan itu lebih tinggi lagi tingkatannya. Nah, itu juga yang sering timbul. Yang selanjutnya adalah mood swing. Orang yang mudah sekali berubah emosinya. Berubah kadang-kadang sedih, kadang-kadang marah, kadang-kadang itu cepat sekali. Tapi itu bukan bipolar ya? Bisa jadi ke sana, tapi tidak semua orang yang bisa berubah secara drastis itu bipolar. Gitu. Jadi perlu lebih penanganan lebih khusus lagi untuk menentukan ini bipolar apa tidak. Tapi itu masih mood swing gitu. Nah, ada lagi juga keluhan cemas, keluhan stres gitu kan. Nah, seperti itu yang sering banyak muncul. Ada juga psikosomatis yang misalnya orang itu merasa sakit padahal sebenarnya dia nggak sakit gitu loh. Ketika bilang, kayaknya saya sakit kepala ini itu gitu. Ketika diperiksakan ke dokter, secara fisik dia sebenarnya nggak sakit gitu. Dokter memeriksakan dia tidak ada gangguan apapun dari fisiknya, tetapi dia merasakan. Oh, itu bisa saja terjadi ya? Iya, bisa terjadi seperti itu. Misalnya, aduh saya sakit kepala, saya begini. Ketika diperiksa, tensinya normal, apa semua itu normal. Bukan banyak drama ya atau acting ya, tapi bisa jadi juga karena gangguan psikologisnya atau seperti apa? Banyak faktor. Bisa jadi satu drama itu karena ketidakmampuan seseorang untuk mengatasi
tekanan yang dihadapi bisa ada orang macam-macam orang cara mekanisme pertahanan dirinya, salah satu adalah dengan drama. Betul. Tetapi ada juga memang orang yang dia tanpa menyadari bahwa dia mengalami itu gitu. Jadi untuk mengetahui ini drama atau bukan, atau ada juga sih bahasa ngetopnya itu sakit hayalan gitu. Jadi saya seolah-olah saya ini sakit ini, tapi sebenarnya pas diperiksa ternyata tidak mengalami itu gitu. Seperti itu. Jadi psikosomatis begitu. Jadi ini pemirsa memang luar biasa ya kalau kita berbicara tentang masalah psikologis, pastinya juga Anda yang ada di rumah sering mengalami itu ya. Karena memang setiap manusia itu punya psikologis yang berbeda-beda, kemudian juga kita selama pandemi ini yang memang dituntut harus melakukan hal-hal baru, kemudian juga harus misalnya keluar rumah melakukan apa, menggunakan masker dan lain-lain segala macam. Belum lagi misalnya ada instruksi dari pemerintah mengenai PPKM dan ini itu segala macam yang harus kita jalani dan lakukan ya. Tapi memang pemirsa, psikologi seseorang itu tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya ya. Bahkan kalau kita bilang bahwa teman kita yang tadi Mbak Novi bilang bahwa kadang-kadang merasa sakit padahal dia tidak sakit, banyak drama, ya kita tidak mengalami itu karena memang psikologisnya beda-beda ya Mbak Novi. Nah tapi dari begitu banyaknya psikologis, masalah psikolog yang dialami oleh masyarakat selama pandemi ini, apa yang paling menonjol, yang sering terjadi di kalangan masyarakat dari segi presentase mungkin ya? Ya, jadi yang saya sebutkan tadi itulah yang paling menonjol. Yang paling menonjol itu adalah ya terutama anak sekolah ya. Anak sekolah, hambatan belajar karena semua siswa bahkan mahasiswa itu terhambat belajarnya. Secara tatap muka gara-gara pandemi ini. Sehingga bayangkan ya, anak-anak disuruh menonton gitu ya, guru mengajar, sedangkan guru mengajar di depan aja belum tentu masuk gitu. Apalagi ketika dalam jaringan begitu kan. Pasti ada yang ya fine-fine aja, kita libur terus di rumah santai-santai nonton, ada yang seperti itu, tapi ini setahun loh. Bisa jadi karena ada konsentrasi. Mereka itu juga merindukan juga. Karena kita ini harus diakui bahwa kita ini makhluk sosial yang kita itu butuh bergaul dengan orang lain. Bayangkan kita cuma disuruh nonton itu, bosan lah ya. Dan habit kita kan maksudnya dari dulu-dulunya sampai dengan sekarang memang tidak biasa untuk belajar online ya. Artinya menyaksikan orang menjelaskan di depan dan lain-lain. Itu bosan. Apalagi harus 2 jam sampai 3 jam seperti itu. Apalagi kalau misalnya lewat udah kerjakan tugas, ya pasti kebanyakan, bahkan mungkin anak saya juga nggak mengerjakan gitu. Nanti pas udah deadline, ayo dikumpulkan, baru bingung, ini gimana nih belum dikerjakan. Nah, makanya jadi menumpuk. Nah, itu jadi stres baru juga buat anak. Ini gimana sih belum dikerjakan? Pasti itu merupakan salah satu yang juga dialami oleh seluruh orang tua yang punya anak-anak sekolah ya. Novi, sementara saya akan tanya-tanya lagi lebih banyak lagi. Tapi Mbak Nov, ini memang kalau kita lihat kita nggak pernah tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kemudian juga new normalnya juga akan sudah seperti itu, atau memang kita yang memang tidak biasa terjadi seperti itu. Tapi secara psikologis ya, apa yang membuat orang itu terlahir memiliki beda-beda psikologis nih Mbak Nov? Sebelum kita membahas tentang lebih rinci lagi dari masalah-masalah itu, karena kan seperti yang Mbak Novi jelaskan tadi bahwa memang setiap orang penerimaannya berbeda-beda. Ada yang drama banget, ada yang enggak gitu, ada yang bosan cepat ini, ada yang tidak, ada yang tiba-tiba berubah moodnya dan ini segala macam. Sebenarnya gimana tuh dari sisi jadi begini, kenapa orang itu berbeda cara penerimaan stresor atau tekanan terhadap dirinya. Misalnya begini, kita sama-sama putus cinta, tapi yang satu putus cinta bisa jadi mau bunuh diri gitu karena diputuskan. Yang satu cari lagi lah ya gitu kan. Ada yang seperti itu, ada yang satu yang udahlah kalau memang mungkin dia nggak cocok sama saya. Nah, itu yang melatar belakangnya adalah yang pertama adalah keluarga. Bagaimana keluarga mendidik orang itu untuk bagaimana sabarnya orang tua itu akan dicontoh sama anak. Bentukan psikologinya memang dari keluarga ya? Satu dari keluarga. Yang kedua bisa jadi juga dari pendidikan seseorang. Nah, dari pendidikan yang ketiga juga bisa dari pengalaman hidupnya. Ada banyak hal yang bisa mempengaruhi orang lain untuk bisa menghadapi stres-stres yang ada di depannya. Betul. Mbak Novi, kita tahan dulu. Nanti akan banyak sekali penjelasan yang harus kita sampaikan kepada pemirsa TVRI Sulawesi Tengah tentunya. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu break azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di TVRI Sulawesi Tengah.
Baik pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Dan kita kembali lagi dalam Solusi Menuju Sehat atau SMS, kali ini dengan tema yaitu masalah psikologi yang sering terjadi selama pandemi ini. Ya, kita masih bersama Mbak Novi SPC MPC. Kali ini juga sudah ada membahas tentang beberapa hal ya, yang juga pastinya berkaitan tentang masalah psikologi yang sering timbul selama pandemi COVID-19 ini. Nah, Mbak Novi, ini juga kita kalau membahas tentang berbagai macam masalah-masalah psikologis yang tadi Mbak Novi sudah jelaskan, katanya memang gangguan belajar ini yang paling sering terjadi. Nah, berarti memang ketika seseorang menerima pelajaran ataupun via daring ya, begitu ya, atau kelas online, tidak semua orang harus disamakan kemampuan cara nangkapnya, begitu ya? Iya. Bukan hanya cara nangkapnya aja, Iya. tapi keadaan ekonomi seseorang. Iya, betul. Murid itu punya nggak smartphone, gitu kan? Itu kan masalah lagi ketika dia tidak punya smartphone, terus bagaimana dia mau daring, gitu kan? Betul. Terus yang kedua, punya smartphone, tapi misalnya jaringan wifi, jaringan paketnya nggak memadai, boro-boro paket, buat makan aja susah kata. Mungkin orang tua seperti itu. Nah, itu kan hal-hal juga yang harus diperhatikan, dan itu kalau tidak diperhatikan juga bisa menimbulkan masalah baru, gitu kan? Karena tidak semua orang tua itu memiliki kemampuan yang sama di dalam memfasilitasi anak-anaknya untuk bersekolah. Nah, ini juga menjadi masalah baru ketika pelajaran atau belajar secara daring ini dilakukan. Iya, makanya ada beberapa informasi atau berita juga yang terjadi. Pemirsa, dari segi pemerintah juga sudah membantu dengan adanya program handphone gratis, kemudian juga memberikan paket data kepada anak-anak sekolah dan lain-lain. Tapi kalau dari segi penangkapan nih, karena kan biasa kalau beda-beda psikologi ya, kemudian juga kemampuan cara pikirnya dan lain-lain berbeda, apakah kita harus samakan nih metode pembelajaran dari segi online ini atau seperti apa, Mbak Nov? Ya, jadi begini, secara penangkapan anak-anak juga sudah berbeda. Itu pertama. Bahkan anak cerdas pun, saya pernah ada keluhan gitu ya dari orang tua bahwa dulu waktu ini dia cerdas, dia begini, dia begitu, tapi sekarang kalau disuruh sekolah daring itu malas, bangunnya siang. Karena kebanyakan fenomena anak-anak sekarang ini kan karena tidak sekolah, siang jadi malam, malam jadi siang, bermain game. Iya kan, bermain game sampai malam gitu kan. Apalagi sampai pengawasan malam. orang tua juga yang kurang. Apalagi maksudnya gadget di tangan gitu kan. Tidur, pura-pura tidur, terus habis itu nanti orang tuanya sudah tidur, mereka lanjut main game. Tahu-taunya pagi-pagi, loh kamu belum tidur. Terus pas udah mau mengerjakan soal yang atau belajar daring, mereka malah ketiduran. Itu kan sudah termasuk jadi kendala juga, dan itu membuat stres anak itu karena dapat tekanan dari gurunya. Ini kenapa nilainya tugasnya nggak dikumpul. Nah, orang tua ditegur, terus orang tua negur lagi ke anaknya. Nah, orang tua stres, anaknya juga ikut stres gitu kan. Jadi itu masalah baru juga yang tidak bisa kita anggap sepele, karena itu setiap hari loh. Itu setiap hari. Dan bukan bikin orang tua juga, aduh ini gimana kalau nanti. Dan banyak terjadi seperti itu, Mbak Novi. Tapi untuk Anda pemirsa juga ini termasuk juga akan membahas tentang bagaimana cara penangkapan anak-anak ya untuk belajar online ini, yang menjadi salah satu penyebab gangguan psikologi selama masa pandemi COVID-19 ini, pemirsa. Dan sekaligus juga untuk Anda para orang tua ataupun juga pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang saat ini sedang menyaksikan, bisa bergabung bersama kami lewat interaktif di 0451452414 atau nomor telepon yang sudah tertera di layar televisi Anda di 0812-432-43522 pemirsa. Nah, Anda bisa bergabung sampai di jam 7 sebentar. Nah, Mbak Novi, selain masalah belajar, ada masalah-masalah tadi yang banyak juga Mbak Novi jelaskan, seperti keluhan-keluhan apa gitu? Keluhan cemas. Ada yang keluhan cemas, ada yang gangguan cemas. Oh, itu berbeda ya? Berbeda. Apa bedanya? Kalau keluhan itu dia masih mengeluhkan. Tapi kalau sudah gangguan, itu namanya bergangguan, berarti sudah mengganggu sendi-sendi kehidupannya. Misalnya naik satu level berarti lagi. Bukan satu level aja, banyak level gitu. Misalnya begini, kalau keluhan cemas, misalnya saya mau besok interview, atau sebentar ini saya mau wawancara seperti ini, otomatis saya cemas kan, saya bisa enggak dengan waktu sedikit yang diberikan untuk belajar dan ini bisa memaparkan ini, gitu. Itu kan cemas, keluhan cemas. Oh, saya cemas nih, atau besok ada interview saya cemas nih. Nah, itu wajar, rasa cemas itu wajar. Tapi ketika stresernya, misalnya sudah selesai interview atau kita sekarang ini sudah selesai wawancara gitu kan,
udah stresnya hilang. Itu nama keluhan cemas. Tetapi kalau gangguan cemas ditahan dulu penjelasannya. Okay. Kita ada penelpon, sebentar kita akan lanjut lagi. Ini Mbak Fitri di Bayoge. Assalamualaikum Mbak Fitri. Waalaikumsalam. Baik Mbak Fitri, silakan, mumpung lagi ada psikolognya di sini, ingin bertanya apa Mbak Fitri? Baik, selamat malam. Malam. Bu. Ya. Ini saya sekedar hanya mau sharing juga. Ini kan masalah psikolog. Jadi kayak ini di pandemi kan kita lihat anak-anak sekarang sudah daring, betul, sudah berada di rumah. Jadi interaksi mereka sesama teman atau sesama guru itu terbatas, jadi berkurang. Gitu. Jadi anak-anak sekarang sudah istilah gaulnya introvert gitu ya. Maksudnya mereka kayak lebih suka mengurung diri. Iya, dengan zona nyamannya sendiri ya, Bu Fitri. Iya, jadi hanya di kamar. Betul. Jadinya malas untuk keluar bermain. Padahal kan sebenarnya dunia mereka ya dunia luar, bermain betul. dengan saling Dunia bermain sama teman bermain. Tapi yang ada sekarang membuat mereka, dan saya melihat anak saya sendiri juga seperti itu, sukanya di kamar. Ya. Oke, Mbak Fitri bisa langsung ke pertanyaannya karena kita terbatas oleh waktu. Silakan Mbak Fitri. Iya, jadi mungkin dari sisi psikolog itu melihat hal ini tuh seperti apa. Terus sekarang itu jadinya warga itu lebih suka rebahan, lebih suka malas-malasan karena di rumah. Nah, itu sisi psikolognya untuk mengatasinya itu seperti apa. Itu aja mungkin. Baik. Ya. Terima kasih Mbak Fitri yang ada di Bayoge yang sudah bertanya ya mengenai tentang anak-anak itu gimana kalau dari pandangan psikologinya. Iya, karena kan memang seperti tadi yang gangguan belajar itu kan memang dunia anak itu kan memang harus di luar bermain dan melakukan kegiatan-kegiatan yang nyata begitu. Tapi memang karena pandemi seperti akhirnya membentuk zona nyaman yang anak-anak itu memang banyak kejadian berkurung di dalam kamar, kemudian juga dengan zonanya main game dan segala macam sampai berjam-jam gitu. Jadi sebenarnya kata bermain, saya tanda petik di sini, mereka tetap bermain kok. Mereka tetap dengan bermain. gadgetnya gitu. Jadi beda ini. Bermain otaknya enggak bermain. Olahraga tangan, olahraga jari sekarang ya. Dan kita mengharapkan bahwa mereka tuh jangan cuma olahraga jari doang, kan harus keluar main. Nah, itu tugas kita sebagai orang tua untuk bagaimana menciptakan biar anak ini keluar gitu. Nah, kita maksudnya misalnya begini, anak kita suka main bola, oke kita sediakan bola gitu supaya dia main di halaman seperti itu. Atau mungkin ketemu kamu sama tetangga gitu, kamu dicariin ini loh, atau jadi kita yang orang tua yang lebih aktif untuk menghubungkan dia dengan temannya, tapi dalam tanda petik juga kita harus lihat dulu ini orang kena COVID apa enggak gitu kan. Jangan sampai kita menghubungkan supaya mereka punya teman gitu. Tapi ternyata malah jadi masalah baru. Nah, bisa juga kita menghubungkan ke keluarga-keluarga, maksud teman-teman sebaya tapi keluarga. Ketemuan yuk, kita ke rumah ini yuk, kita berkunjung gitu. Nah, itu kan akhirnya anak-anak termotivasi juga untuk bermain. Orang tua yang harus lebih cekatan gitu ya. Lebih aktif untuk ini. Sebentar, kalau untuk yang rebahan-rebahannya kita akan bahas lagi, tapi kita tampung dulu dan kita terima penelpon yang berikut ini. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Ya, halo. Iya, mati. Kita bisa lanjut lagi untuk yang kalau dari segi banyak rebahan nih, apakah bisa mempengaruhi juga dari sisi psikolog seseorang yang tadinya gimana, akhirnya gimana gitu karena banyak rebahan? Iya, pastilah mempengaruhi. Yang tadinya aktif menjadi pasif gitu kan. Yang tadinya bersosialisasi dengan teman-temannya, suka ini suka itu, akhirnya menjadi lebih senang di kamar. Kayak anak perempuan aja di kamar, walaupun ini laki-laki tapi mereka semua main game, sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Nah, seperti saya bilang tadi adalah interaksinya itu harus kita ciptakan. Nah, biasanya ada juga sekolah-sekolah seperti di sekolah anak saya seperti itu. Jadi maksudnya anak saya bermain bola, terus nanti ada di sekolah itu bermain bola juga, kita ikutkan, kita antar mereka ke sana gitu. Jadi masih terjalin gitu komunikasi dengan teman sebayanya, masih terjalin. Tapi memang kita harus lihat juga nih, karena memang lagi pandemi, kita harus lihat juga olahraga-olahraga ataupun kegiatan-kegiatan yang bisa menghubungkan dia kepada orang-orang yang memang apakah aman atau dengan lingkungan yang baik gitu ya. Dan kan kalau ke sekolah juga kan, kalau anak-anak sakit itu kan juga biasanya suhunya naik. Dan biasanya juga kalau kita sakit juga kita ngapain, mau capek-capek main bola atau apa, pasti kan dia nggak mau lah, dia sudah capek sendiri atau dia sudah karena nanti dia akan menyampaikan juga begitu ya. Jadi
kalau maksudnya aktivitas anak saya mau main bola di sekolah ada maksudnya diakomodir oleh gurunya. Oke, kita ikutkan gitu. Kita ikutin nggak apa-apa gitu kan di lapangan terbuka gitu. Tapi memang mengenai anak-anak sekolah dengan perubahan yang baru ya untuk saat ini, apalagi sudah sampai mungkin dua periode begitu untuk tingkatan kelas, ini merupakan satu hal yang memang mungkin tidak pernah dialami oleh seorang anak. Bahkan dulunya saja kalau orang misalnya mengambil program homeschooling, itu juga akan sangat merubah pola pikir atau mindset ataupun juga psikologi anak-anak. Apalagi ini yang semuanya memang tiba-tiba harus online begitu. Nah, ini kita bahas lagi tadi gangguan kecemasan. Gimana? Tadi gangguan kecemasan ya, ketepotong. Jadi begini, bedanya keluhan cemas dengan gangguan kecemasan seperti saya bilang tadi, kalau keluhan dia hanya mengeluh. Terus setelah stresornya itu hilang atau misalnya sudah terlewati, maka dia tidak stres lagi, dia tidak cemas lagi. Tetapi kalau sudah gangguan, meskipun tidak ada yang membuat dia stres atau cemas, tetap dia cemas. Dia maksudnya pikirannya yang cemas, bukan karena ada sesuatu dan lain hal, tetapi karena pikirannya. Misalnya begini, orang itu saya nggak mau lewat situ, saya takut begini, padahal di situ rame apa segala macam. Atau mungkin karena ada trauma waktu lewat di pinggir pantai, padahal sebenarnya mungkin tidak tsunami, tidak gempa bumi, tapi dia takut gitu. Jadi cemasnya tidak beralasan, tapi dia cemas, dan cemasnya itu mengganggu aktivitas dia. Mendingan dia muter gitu jauh daripada dia harus lewat di pinggir pantai, misalnya seperti itu. Padahal pemicu cemas itu tidak ada. Berarti ini gangguan juga yang terjadi ya, yang sering terjadi di masa pandemi ini ya? Iya, itu karena mungkin parnonya dengan penyakit COVID-19 ini ya. Mungkin melihat ambulans udah, jangan-jangan sampai nanti virus-virusnya terbang ke sini atau gimana. Saya juga kadang-kadang begitu kalau biasa bawa kendaraan, terus habis itu ini khawatir tiba-tiba terus kalau ada virus yang nyangkut gitu tiba-tiba. Tapi kan maksudnya itu ambulans lewat, misalnya kalau jaraknya dekat mungkin wajar kita takut. Tapi kalau ambulansnya di sana yang jauh, terus kita yang udah cemas sendiri atau mungkin cuma dengar suaranya, terus kita langsung merinding, ketakutan, panas dingin, keringetan. Ya itu yang sebenarnya nggak normal. Pokoknya intinya kalau seseorang dikatakan bergangguan itu ketika sudah merusak aktivitas kehidupan sehari-harinya, atau mengganggu kehidupan sehari-harinya. Mengganggu kehidupan sehari-hari. Ini juga pemirsa untuk Anda yang ternyata mengalami itu, kaget ya bahwa ternyata adalah sebuah penyakit psikolog. Gangguan psikologis. Gangguan psikologis yang juga ternyata harus segera diatasi ataupun juga harus merubah itu semua. Nanti kita akan tanya juga gimana cara-caranya dan lain-lain, tapi kita akan membahas juga beberapa penyakit-penyakit lainnya atau gangguan lainnya, bukan penyakit ya, gangguan psikologis. Kalau psikologis berarti disebut gangguan. Tapi kalau secara medis disebut penyakit gitu ya. Nah, untuk Anda pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini, dan kita akan kembali dalam program Solusi Menuju Sehat atau SMS dengan tema kita yaitu penyakit psikologis yang sering muncul atau gangguan psikologis yang sering muncul di masa pandemi COVID-19. Tetaplah bersama kami. Kita kembali lagi di Solusi Menuju Sehat atau SMS yang membahas tentang gangguan psikologis yang sering muncul selama pandemi COVID-19 ini. Mbak Novi, tadi kita sudah membahas tentang gangguan kecemasan yang tadi terakhir. Kemudian ada apa lagi? Mood swing. Mood swing. Moodnya terbang-terbang gitu kan? Ya, jadi moodnya tuh mudah sekali berubah dari senang ke sedih, dari marah ke happy gitu kan. Jadi mudah sekali berubah. Tapi seperti Anda bilang, apakah itu bipolar? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Biasanya juga kalau mood swing ini lebih ke, maksudnya kita harus dalami juga apakah ini sudah sampai ke bipolar atau hanya suasana hatinya yang untuk saat ini berubah. Dan itu suasana hati yang berubah tergantung dari stresor yang dialami atau stresor yang didapatkan oleh individu, dan seperti saya bilang tadi juga setiap individu itu berbeda cara menghadapi atau mekanisme pertahanan dirinya untuk menghadapi setiap tekanan yang ada. Kemudian setelah mood swing ada apa lagi, Mano? Setelah mood swing itu ada gangguan psikosomatis yang saya bilang tadi. Psikosomatis. Merasa sakit, misalnya sakit kepala, tapi setelah diperiksa ke dokter ternyata tidak ada gangguan fisik ya kan,
gangguan fisik yang terjadi atas dirinya. Jadi dia merasa sakit kepala atau merasa perutnya sakit, tapi setelah diperiksa nggak ada sakit gitu. Iya. Nah, ini juga yang menjadi salah satu yang bisa jadi akan mendekati kegilaan ya kalau tidak ditangani dengan baik. Tapi memang dari semua masalah-masalah atau gangguan psikologis yang memang terjadi selama pandemi COVID-19 ini, apakah semuanya bisa dikatakan termasuk berbahaya gitu, Mbak Nov? Ataukah semua itu akan biasa saja dan akan berakhir ketika misalnya habitnya kembali lagi? Jadi begini, seperti yang saya bilang tadi lagi, kembali lagi aturan awalnya, bagaimana cara orang itu mengatasinya. Ketika dia mengalami mood swing dan tiba-tiba akhirnya dia baik dengan sendirinya, berarti it's okay, nggak masalah gitu. Tetapi kalau ada orang yang maksudnya mood swingnya itu bertahan lama gitu, udah pandemi udah hilang, gempa udah hilang, apa semua stres sudah hilang, tetapi mood swingnya masih ada dan masih terus terjadi, nah itu yang harus diwaspadai dan itu sudah tidak bisa kita biasa, memang dia sudah terbiasa begitu, itu harus dia butuh penanganan khusus dan harus ke ahli gitu untuk bisa supaya tertangani gangguannya tersebut, karena kalau dibiarkan itu bisa mengalami seseorang bisa mengalami gangguan kejiwaan karena gini. Ketika misalnya orang berbeda gitu kan, berbeda, dia mood swing gitu kan, dia berbeda daripada orang lain santai-santai aja, tapi dia berbeda, itu membuat stres juga pada dia, kenapa saya berbeda? Nah itu tekanan-tekanan itu akhirnya membuat dia juga menjadi, kok saya begini ya, kok saya terus orang-orang juga belum lagi kata-kata orang yang mengata-ngatai kamu itu gini aja seperti lingkungannya itu. Yang maksudnya membuat kacau lagi cara pikirnya. Iya, membuat seseorang itu tambah lagi stresnya, akhirnya bertumpuk-tumpuk, akhirnya beneran menjadi gangguan yang parah gitu, akut gitu. Oke, berarti itu adalah macam-macam gangguan yang memang terjadi dan sering terjadi selama pandemi COVID-19 yang sudah masuk mau 2 tahun ini ya, bahkan sudah 2 kali lebaran lagi, sekali lebaran lagi hampir mirip Bang Toib nanti. Dan ini diteliti oleh Ikatan Psikologi Klinis, jadi mereka yang datang itu sering gangguannya yang ini, yang 6 ini gitu. Banyak jadi, yang sering konsultasi. Seluruh Indonesia. Jadi dari Maret sampai Agustus 2020. Oke, nah ini pemirsa yang tentunya juga mengenai masalah-masalah seperti ini juga kalian bisa masuk live interaktif bersama kami untuk bertanya dan sudah ada penelpon yang bergabung bersama kami. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Selamat malam. Baik, halo. Ya, terputus sekali lagi, silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami 0451452414 atau nomor telepon yang sudah tertera di layar televisi Anda tentunya. Nah, Mbak Novi, dari semua tingkat kecemasan ataupun juga gangguan-gangguan psikologis yang memang muncul ya, yang tadi Mbak Novi sudah jelaskan secara keseluruhan. Nah, kita membahas sekarang tentang bagaimana bisa merubah itu semua. Kemudian juga bagaimana seseorang dengan psikologis yang memang berbeda, yang tidak bisa menganggap semuanya enteng begitu saja. Karena kan memang ada yang santai aja gitu, dapat itu, ini. Tapi bagaimana yang tidak? Nah, kita terima dulu penelpon yang berikut ini. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Pak Nurlan ya. Baik, Pak Nurlan, di mana Pak Nurlan? Jalan Durian. Baik, silakan Pak Nurlan untuk pertanyaannya kepada Mbak Novianti ya, psikolog kita. Iya. Begini, kalau saya lihat ini pembelajaran luring maupun daring ini, kami selaku guru, Mohon maaf kurang jelas suaranya Pak Nurlan. Ya. Ya. Pak Nurlan, volume televisinya bisa dikecilkan lagi agar tidak feedback. Ya, oke. Ya, silakan Pak Nurlan, sekali lagi suaranya diperbesar mungkin. Jadi untuk ya, anak-anak sekarang ini menghadapi pembelajaran luring ini maupun daring, sangat banyak pengaruhnya ini, Ibu. Karena kalau kita punya mau orang tua ini, khususnya di SMP itu terlalu banyak tugas diberi sama anak-anak, hanya jenuh dari sekolah ya. Tugas. Dan saya lihat kemarin itu ada yang diancam kalau tidak dikerjakan soal, tidak dikasih nilai. Saya orang guru itu tidak usah diancam-ancam seperti itu, karena itu membuat anak jadi stres. Berikanlah tugas, apalagi buku sudah dibaca sama anak-anak, sama siswa. Kasihkan tugas saja, punya 10 nomor atau 5 nomor. Kalau di SD seperti itu, kalau kita di SD, kita kasih tugas saja.
baik luring maupun daring. Iya. Ada pertanyaan dari Pak Nurlan, silakan langsung ke pertanyaannya. Ya, pertanyaan saya begini, selama pandemi ini apakah ada pengaruhnya kira-kira dengan pembelajaran anak-anak yang begitu, bagaimana caranya anak-anak ini tidak merasa stres menghadapi pembelajaran yang begitu banyak diberikan oleh guru-guru ini? Cara menghadapinya. Baik. Karena banyak anak kita banyak stres untuk bisa mengembalikan dia punya semangat dan mood gitu ya. Rasa jenuhnya seperti itu. Iya. Baik, kita sudah paham pertanyaan dari Pak Nurlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin juga kita apakah Mbak Novi ya dari segi psikolog gitu menyetujui ketika sekolah ataupun guru ya, ini mungkin bisa jadi penjelasan yang sedikit ini ya, apakah menyetujui apabila anak secara online atau daring ya melakukan itu dan diberikan dengan tugas bertumpuk-tumpuk gitu. Ya. Jadi sebenarnya begini, sebenarnya itu kan daring maupun di luar jaringan maksud ataupun dalam jaringan atau tatap muka ataupun melalui online itu kan guru biasanya memberikan tugas setiap hari. Iya, betul. Yang menjadi bertumpuk itu adalah ketika anak tidak mengerjakan hari ini, besok ada tugas lagi, nah besoknya lagi tidak dikerjakan, akhirnya menjadi bertumpuk. Betul. Nah, yang seperti saya bilang tadi, itu yang membuat stres baru gitu kan. Iya. Kerjaan tidak diselesaikan, ada lagi tugas besok, sehingga bertumpuk. Belum lagi tekanan dari gurunya. Nanti kalau nggak naik kelas atau nanti ini nggak lulus. Nah, itu jadi menyatu gitu dan orang tua pun khawatir. Iya, gitu tapi kan. Mbak Novi, yang memang fenomena terjadi sekarang kayak misalnya anak-anak yang sekolah menengah pertama begitu ya, ataupun sekolah menengah atas, yang dimana mereka dalam satu hari itu ada 4-5 jenis pelajaran. Setiap hari dengan misalnya 5 tugas yang diberikan secara berbeda. Kalau dari segi psikolog sendiri, sebagai psikolog ya Mbak Novi, apakah ada yang ingin disampaikan kepada pihak sekolah atau mungkin sebaiknya atau seperti apa begitu? Apakah itu sudah pantas diberikan? Jadi saya nggak tahu ya, maksudnya apakah benar memang 3-4 tugas yang diberikan itu dalam satu hari dalam gitu. satu hari gitu, karena anak saya sih tidak seperti itu gitu kan, tugasnya hanya satu dikerjakan udah gitu, nanti kumpul, satu mata gitu. pelajaran setelah itu selesai gitu. Nah tetapi maksudnya begini, kan kalau kita itu di sekolah pun juga seperti itu kan. Betul. 1-4 pelajaran dalam satu sehari hari kan. Nah, kalau di manage waktunya dengan baik begitu, ketika disuruh kerjakan dia mengerjakan, itu saya rasa tidak akan menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu ketika tidak dikerjakan dan besok ada tugas lagi. Dan tidak terkontrol oleh orang tua begitu. Iya, dan seringnya memang juga begini, memang permasalahan baru lagi ya. Dulu orang tua menyerahkan sepenuhnya anaknya ke sekolah. Pokoknya jam 8 sampai jam 2 siang adalah anak di sekolah gitu. Jadi apalagi dengan full day school begitu ya. Pelajarannya adalah sekolah yang atur gitu kan. Nah, ini orang tua juga ikut dilibatkan. Bayangkan orang tua bekerja, harus juga memperhatikan anaknya untuk tetap mengerjakan tugasnya. Itu sebenarnya stres baru juga. Stres tersendiri untuk orang tua. Apalagi kalau anaknya yang dengan gadgetnya dia lebih senang bermain game online gitu dibandingkan mengerjakan tugasnya. Habis itu ketika 1 minggu kemudian tugasnya tidak dikerjakan, itu kan menumpuk. Betul. Nah, ketika itu menumpuk, nah seperti yang dikata siapa tadi, Nurlan ya. Pak Nurlan bahwa menjadi stres untuk anak-anak sebenarnya. Jadi berarti yang salah orang tua ya? Ya nggak ada yang salah juga, maksudnya semuanya harus maksudnya kita nggak bisa menyalahkan ini karena memang orang tua juga sudah capek untuk mencari nafkah untuk tapi memang kewajiban orang tua juga memperhatikan gitu. Mau tidak mau ya itu yang harus diterima gitu. Jadi tugas ekstra yang dulunya kita serahkan semua ke sekolah, sekarang kita juga ikut andil di dalam situ dengan mengawasi mereka untuk tetap mengerjakan agar tidak bertumpuk pekerjaannya, karena kalau bertumpuk itu stres baru untuk dia anak itu dengan orang tuanya. Betul sekali. Dan guru menekan, kamu nanti nggak naik kelas, kamu nanti begini. Jadi semuanya harusnya bisanya dikomunikasikan gitu. Betul. Apalagi kan kalau dulu ada istilah bahwa di jam pelajaran dari jam 7 sampai jam sekian ketika kamu masih di sekolah adalah tanggung jawab dari sekolah. Tapi ketika kamu sudah pulang ke rumah adalah tanggung jawab orang tua. Nah, sekarang kan kita nggak sekolah-sekolah. Yang artinya di rumah terus. Jadinya tanggung jawabnya adalah tanggung jawab orang tua. Makanya sebenarnya yang stres itu bukan cuma anaknya doang. Betul. Orang tuanya ikut stres gitu kan. Ini gimana? Dan kita memang tidak dibekali untuk mengajar gitu kan. Kita dibekali untuk bagaimana cari uang gitu. Tapi dibekali untuk
untuk mengajar enggak gitu. Iya. Seru sekali ya Mbak Novi, ini kalau kita berbicara tentang gangguan-gangguan yang terjadi selama pandemi, apalagi kalau bicara tentang bagaimana anak-anak dengan masalah belajar mengajarnya, bagaimana dia dengan dunia sekolah yang baru secara online, dan lain-lain, akan ada gangguan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi ya. Karena kalau bisa bicara dengan gangguan psikologis, bukan hanya anak-anak sekolah saja yang sekarang paling terdampak juga, tapi seperti pedagang-pedagang kaki lima, kemudian para orang tua dan lain-lain yang juga memang harus ekstra untuk memenuhi kebutuhan begitu ya. Dan juga mungkin ketika misalnya orang tuanya di PHK, dirumahkan dan lain-lain, ini sangat merisaukan sebenarnya. Banyak hal-hal gangguan psikologis juga yang memang terjadi, dan dari semua penjelasan Mbak Novi ini memang sangat penting sekali untuk diketahui. Nah, Mbak Novi, yang terakhir, kita dari semua penjelasan atau gangguan-gangguan psikologis yang terjadi, Mbak Novi sebagai seorang psikolog nih, bagaimana cara mengedukasi kepada masyarakat ataupun cara merubah mindsetnya agar mungkin nantinya bisa lebih terbuka lagi, atau mungkin berpikir apa yang tidak dipikirkan sebelumnya, sehingga stres-stres yang selalu muncul ya, atau gangguan-gangguan yang muncul ini tidak terjadi? Iya, jadi ada banyak begitu masalah-masalah yang terjadi ketika pandemi ini, dan kita orang tua dituntut untuk lebih bersikap lebih kreatif, lebih bijak, dan semua lebih gitu, lebih ekstra mencari uang. Betul. Nah, disitulah kita itu akan mengalami tekanan yang kuat. Nah, kita perlu menyadari itu. Kenapa kita perlu menyadari? Ketika kita sudah menyadari bahwa ini membuat stres yang kuat, dan itu yang membuat kita akhirnya, oh iya, saya harus jaga hati saya supaya tidak terlalu larut dalam tekanan ini. Ya, karena gini, kadang-kadang kita suka tidak sadar bahwa tekanan ini terus menekan kita, atau terus membuat kita tidak sanggup atau tidak berdaya, sehingga akhirnya kita jatuh ke gangguan-gangguan tadi. Nah, sebelum terjatuh pada gangguan itu, maka perlu kita kenali gangguan tersebut supaya ketika kita sudah mengalaminya, kita langsung bisa mengatasinya secara cepat sebelum terlambat. Oke, kalau seandainya sudah terjadi, apa yang paling awal harus dilakukan ya, minimal dasar-dasarnya dulu nih kepada masyarakat yang sudah mengalami gangguan-gangguan itu? Nah, kalau sudah mengalami gangguan tersebut seperti yang saya sebutkan ciri-cirinya tadi, silahkan pergi ke psikolog, psikolog ataupun psikiater gitu, untuk mendapatkan bantuan segera agar cepat tertangani. Oke, berarti tapi memang semua gangguan-gangguan psikologis ataupun juga memang hal-hal yang kita temukan yang seperti Mbak Novi jelaskan tadi, itu semuanya apakah betul pengaruh dari mindset kita atau cara berpikir kita? Kalau dari Mbak Novi gimana? Setuju nggak dengan bahasa itu? Sebenarnya bukan hanya itu terjadi bukan hanya semata-mata satu faktor, ada banyak faktor yang mempengaruhi, seperti latar belakang keluarga, terus ekonominya sendiri, pendapatannya, dan terutama juga mindsetnya atau cara pikir atau pola pikir dia atau pendidikan dia itu mempengaruhi semua. Jadi tidak hanya serta-merta hanya karena mindset, berubah mindset. Tapi kalau memang dia orang yang misalnya pendidikannya dari lingkungannya sudah seperti itu ya. Pendidikannya juga tidak terlalu tinggi, dia maksudnya ya ada memang orang walaupun pendidikan tidak tinggi bisa maksudnya survive, tapi ada juga kan maksudnya akhirnya begitu-begitu aja. Seperti kata pepatah, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Karena apa? Karena ya latar belakang itu sudah berbeda gitu. Oke. Nah, seperti itu ya pemirsa. Jadi memang pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang sudah menyaksikan tentang gangguan-gangguan psikologis yang muncul, apakah di antara gangguan-gangguan yang sudah kami jelaskan ini ada yang terjadi kepada Anda? Silakan lakukan langkah-langkah yang sudah disebutkan atau dijelaskan sama Mbak Novi selaku psikolog kita, agar nantinya gangguan-gangguan ini tidak berimbas ke hal-hal yang paling tidak baik ya, sehingga nantinya akan mempengaruhi kejiwaan mungkin, atau hal-hal yang tidak bisa membuat Anda bisa menjalankan aktivitas Anda sehari-hari dengan nyaman ataupun tenang. Karena di masa pandemi COVID-19 ini memang semua orang butuh yang namanya hiburan, semua orang butuh yang namanya pemikiran yang terbuka, dan semua orang butuh kesabaran agar sama-sama bisa saling membantu terhindar dari COVID-19 dengan merubah pola pikir kita dan juga merubah kebiasaan kita yang tadinya seperti ini harus seperti ini. Yang tidak biasa menggunakan masker harus menggunakan masker, dan kemudian juga yang tidak biasa untuk misalnya tidak jauh-jauh dari selalu dekat dengan keramaian, ya berarti ini harus mengurangi dulu keramaian dan lain-lain ya. Akhirnya memang semuanya dikembalikan kepada kita ya
pemirsa, dengan bagaimana kita menanggapi semua masalah-masalah yang terjadi, apalagi di Sulawesi Tengah yang saat ini sedang masuk dengan PPKM seperti ini, dan mungkin dari segi tingkat positif COVID-19 yang lagi naik, perlu adanya peran kita semua untuk bisa mencegah itu semuanya. Sekali lagi, jangan lupa untuk menerapkan new normal kita dengan 5M, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan di air yang mengalir, serta menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas ataupun interaksi. Ini saja ketika kita merubah ya, sudah bisa merubah psikologi kita juga ya, seperti itu. Dan tentunya pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Solusi Menuju Sehat setiap hari Senin tentunya, dan juga untuk Anda semuanya tetaplah hidup sehat, karena dengan sehat ya kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin orang lain tidak bisa lakukan. Kita bisa memberikan kebahagiaan orang lain, dan juga kita bisa sayang kepada orang-orang lain. Akhirnya saya Iskandar Zulkarnain pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai berjumpa dalam Solusi Menuju Sehat selanjutnya.